Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya pada mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai modul yang kelima, yaitu kebijakan pajak berdasarkan tujuannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sesuai dengan modul yang bisa kalian baca di modul 5 untuk KB yang pertama atau kegiatan belajar yang pertama. Yaitu pertama kita harus memahami dulu tiga fungsi kebijakan perpajakan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan berkeadilan sosial di Indonesia. Yang pertama yaitu budgeter. Nah, sebagaimana yang sudah kalian ketahui dengan adanya tujuan kebijakan perpajakan budgeter, maka tujuan kebijakan perpajakan ini yaitu untuk menghimpun penerimaan fiskal negara untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua adalah fungsi atau tujuan dari reguler. Nah, reguleran di sini di mana tujuan dari kebijakan perpajakan itu yaitu untuk mengatur perilaku ekonomi dan sosial melalui pengenaan tarif dan insentif tertentu. Dan yang ketiga adanya tujuan kebijakan perpajakan dari sisi redistribusi. Di redistribusi ini yaitu tujuan perpajakan adalah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui sistem pajak yang progresif dan program pelindungan sosial. Nah, jadi ketiga tujuan yang tadi itu tidak dapat berdiri sendiri. Jadi harus sama-sama ya bermanfaat. Sama-sama tujuan tersebut mempengaruhi kebijakan pajak. Nah, fungsi budgeter sebagai sumber pendapatan negara. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pajak itu adalah yang menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Nah, seperti adanya PPN, kemudian ada BPH dan PBB. Indikator keberhasilannya adalah kapabilitas penerimaan diukur melalui capaian target, efisiensi pengumpulan, dan stabilitas fiskal yang tercapai. Nah, bagaimana dari sisi reguleran mengatur perilaku ekonomi? Contohnya adalah cukai rokok. Nah, sebagaimana kita ketahui, dengan adanya pengenaan tarif progresif untuk mengurangi konsumsi barang yang berbahaya. Contohnya rokok ini sendiri sebesar 5% dalam 5 tahun terakhir. Kemudian adanya pajak karbon. Fungsi reguleran dalam pajak karbon di sini adanya pengenaan pada industri besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi energi bersih. Dan yang terakhir dari fungsi reguleran yaitu adanya PPN digital. Pengenaan pada pajak pada transaksi e-commerce internasional untuk mengatur pola konsumsi digital. Nah, bagaimana dengan fungsi redistribusi? Ya, yaitu dengan adanya sistem progresif, tarif pajak tuh meningkat sesuai dengan penghasilan kena pajak. Tarif tertinggi adalah 35% untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Nah, tarif progresif PPH penghasilan rendahnya 5%, menengah 15%, tingginya 25%, dan juga sangat tinggi 35%. Kemudian adanya pengurangan pajak regresif, pembebasan PPN bagi UMKM yang untuk meningkatkan daya saing. Dan adanya program transfer yaitu PKH, BLT, dan subsidi untuk masyarakat yang rentan dan miskin. Nah, kemudian nanti untuk materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kawasan ekonomi khusus yang akan dijelaskan untuk video berikutnya. Nah, cukup sekian untuk materi untuk kegiatan belajar pertama untuk modul 5. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa kerjakan latihan dan juga tes formatif yang ada pada modul. Terima kasih.